bicara tentang salah satu penghalang atau hambatan besar yang selama ini membuat hak asasi manusia tidak bisa diterima di banyak bangsa di dunia. Hambatan atau halangan itu adalah berupa pandangan, bahkan keyakinan bahwa hak asasi manusia adalah buah dari falsafah yang salah dan berbahaya. Keyakinan bahwa hak asasi manusia adalah buah dari falsafah individualisme dan kapitalisme. Pandangan seperti ini sudah lama ditumbuhkan dan disuburkan di berbagai masyarakat di bangsa-bangsa. Bahwa hak asasi manusia adalah konsepsi dari ideologi yang berbahaya. Hak asasi manusia adalah gagasan yang lahir dari dasar filsafat yang salah dan jahat, yaitu falsafah kapitalisme dan individualisme. Sudah lama ditumbuhkan pemikiran membentuk sebuah ideologi politik yang diperjuangkan dan diyakini secara sangat kuat, yang memastikan bahwa hak asasi manusia adalah ide yang lahir dari dasar filsafat yang salah dan jahat, yaitu kapitalisme dan individualisme itu, maka hak asasi manusia harus dimusuhi oleh bangsa atau masyarakat yang menganut filsafat hidup lain. Bangsa atau masyarakat yang memegang falsafah yang dirasa lebih luhur dan mulia. Pemikiran filosofis yang menilai hak asasi manusia sebagai gagasan yang tidak layak dan bahkan berbahaya itu, karena lahir dari dasar filsafat yang salah atau asing itu, yaitu dalam hal ini filsafat individualisme, liberalisme, dan kapitalisme itu, jelas-jelas adalah berdasar perspektif Marxisme. Perspektif sudut pandang Marxian. Pola pikir seperti ini terbaca jelas dari antara lain argumen Bung Karno pada saat menolak usul Muhammad Hatta pada tahun 1945 saat hendak menyusun Undang-Undang Dasar 45 gitu. Waktu itu Bung Hatta memperjuangkan masuknya hak asasi manusia sebagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang didirikan itu. Tapi dengan panjang lebar Bung Karno menguraikan betapa hak asasi manusia itu hanyalah konsepsi sesat yang dilahirkan dari gugusan filsafat liberalisme, individualisme, dan kapitalisme. Filsafat liberalisme, individualisme, dan kapitalisme itu adalah filsafatnya kaum kolonialisme yang justru hendak kita halau dari persada Nusantara. Uraian Soekarno adalah khas perspektif Marxisme. Kaum Marxis memang menuduh bahwa hak-hak individual yang menjadi elemen sistem demokrasi itu hanyalah buah dari individualisme dan liberalisme yang pula melahirkan sistem kapitalisme berikut segala kekejian, kejahatan yang menimpa rakyat banyak. Demokrasi dianggap cuma sandiwara politik untuk mengabsahkan atau melegitimasi kaum kapitalis dalam hal mereka mempertahankan terus-menerus posisi kelas berkuasa mereka. Bahkan menurut Karl Marx terbalik. Pasar kapitalisme itulah yang melahirkan falsafah hidup individualisme. Begitu pula menurut Erich Fromm dan Karel Polanyi. Pasar kapitalis itulah yang melahirkan falsafah individualisme yang membentuk budaya individualistis. Memang harus diakui, kita sering menjumpai fakta yang dapat terbaca atau terlihat sebagai bukti empirik
yang membenarkan perspektif Marxisme itu. Tetapi hak asasi manusia, begitu pula paham liberalisme yang menyatu dengan demokrasi, itu jelas-jelas bukanlah hal-hal yang secara mutlak objektif hanya terdapat dalam satu paket dengan sistema kapitalisme. Terutama dalam hal substansi dan konstruksi logikanya. Juga terutama landasan nilai etikanya. Sejarah perkembangan konsepsi politik tersebut memang terlihat satu paket dalam teori-teori John Locke, Adam Smith, Jeremy Bentham, dan sebagainya. Tetapi fakta historis juga menunjukkan sebaliknya. Cita-cita dan esensi hak asasi manusia itu sudah tumbuh sejak dicapainya suatu taraf peradaban tertentu yang mulai menghargai nilai-nilai kemanusiaan, baik tumbuh melalui ajaran agama-agama awal maupun dari kebutuhan interaksi antar makhluk manusia dalam bentuk-bentuk masyarakat awal ketika mereka memerlukan keterjagaan suasana kerjasama mereka, bahkan kehidupan lebih damai di antara pergaulan individu itu. Nah, demokrasi juga kenyataannya pertama kali muncul bukan sebagai bagian dari sistem kapitalisme ataupun satu paket dengan kapitalisme itu. Teori sejarah Marx bahwa demokrasi adalah sistem sosial politik yang menggeser sistem feodalisme seiring beralihnya moda produksi masyarakat dari agraris ke industri yang dibarengi pasar yang lebih terbuka. Itu sesungguhnya adalah teori yang terlalu dipaksakan buat menjadi sejarah menyeluruh. Itu terlalu digeneralisir. Gitu. Faktanya lain. Demokrasi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya sudah menjadi kecenderungan logis setiap masyarakat beradab, dengan atau tanpa kapitalisme. Malah sering demokrasi berperan sebagai counterculture terhadap kapitalisme, yaitu dengan manfaatnya nyatanya itu demokrasi membawa manfaat nyata bagi rakyat banyak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita ingat misalnya hasil penelitian dari ekonom pemenang Nobel Amartya Sen. Amartya Sen menjelaskan korelasi antara demokrasi dan upaya menyelamatkan kemandirian ekonomi rakyat dari belenggu struktur kapitalisme. Jadi tidak selalu itu satu paket. Terlalu banyak bukti yang sebaliknya. Sementara para teoritisi Marxisme memastikan kemakmuran yang diberikan demokrasi hanyalah status sementara untuk kemudian dimangsa lagi oleh kapitalis. Itu. Sebaliknya Joseph Schumpeter sebaliknya memaparkan betapa revolusi sosial yang dipastikan akan datangnya itu oleh Karl Marx itu tidak pernah menjadi kenyataan karena buruh, kata Schumpeter, karena buruh lebih tertarik dan merasa lebih berbahagia dalam mobilitas vertikal sosial ekonominya di dalam sistem pasar bebas yang dianggap lebih adil. Itu. Nah, umumnya para penguasa negara sosialis juga para pemimpin gerombolan pemberontak pro-Marxis sangat menikmati pembenaran filosofis bagi tindakan dan sikap mereka untuk menginjak-injak hak asasi manusia di lingkungan warga bahkan anggotanya sendiri. Itu sejarah sudah terlalu banyak menunjukkan. Di Rusia juga sederet negara Eropa Timur semenjak Revolusi Oktober oleh Lenin, dan terlebih-lebih ketika di masa Stalin. Juga di Cina sejak Mao Zedong, Kamboja sejak Khmer Merah, Korea Utara sampai hari ini.
dan lain-lain gitu. Sejumlah aturan anti demokrasi pernah diberlakukan pemerintah Soekarno sejak ditetapkan bahwa negara Indonesia berhaluan sosialisme sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960 tentang Manipul Usdek sebagai garis-garis besar haluan negara. Meskipun pula tidak adil dan tidak benar bila kita tidak mengakui ketepatan pilihan jalan politik Soekarno itu dan sejumlah tokoh sosialis lain seperti Syahrir, Hatta untuk memenuhi kebutuhan real bangsa Indonesia maupun umat manusia sedunia pada zamannya. Gitu. Juga harus diakui kebenaran sisi tertentu dari penolakan Soekarno terhadap sistem yang mengagungkan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme itu. Apalagi bila kita menyaksikan fakta-fakta betapa hak kebebasan dalam hal pemilikan, hak milik, yang memang merupakan salah satu inti teori hak asasi yang diajukan oleh John Locke, itu terbukti sudah mengabsahkan kerakusan sangat liar dari para pemilik modal besar untuk mengangkangi lahan tanah dalam ukuran luas yang mengerikan. Ukuran luas yang luar biasa besar, yang harus berarti memperluas sebanyaknya petani penggarap yang kemudian menjadi penganggur total. Juga memperluas kemiskinan massal di wilayah-wilayah pedesaan. Itu jelas. Semua itu disebabkan oleh sistem hak asasi manusia yang salah, yang sampai mengabsahkan hak milik atas tanah, yang sampai sekarang dan akan makin diparah di masa-masa yang akan datang seiring bertambah sangat besarnya populasi penduduk bumi. Hak asasi yang seperti itu, yang sudah menjadi norma, yang bahkan terlanjur disakralkan, padahal secara pasti menyabot semua upaya penegakan keadilan sosial maupun keadilan secara menyeluruh, itu segala konsep ideal yang diagung-agungkan menjadi ketidakmungkinan. Misalnya yang sangat terkenal yaitu Konstitusi Weimar yang mengamanatkan bahwasanya hak milik memiliki dimensi tanggung jawab sosial, yang di Indonesia itu diadopsi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Semua itu hanya tinggal menjadi khayalan indah. Ironi. Hak asasi manusia yang lahir dari rahim keadilan sudah sebaliknya menjadi sabotase yang membuat keadilan menjadi tidak mungkin. Sangat ironis. Kenyataan-kenyataan ironis inilah kenyataan-kenyataan yang dihayati sebagai kenyataan objektif, bukan sekedar kenyataan historis. Kenyataan-kenyataan ironi inilah, hal-hal yang ironis inilah yang secara niscaya menjadi penyebab tumbuh dan berakar objektifnya realitas kehidupan masyarakat yang menilai hak asasi manusia cuma sekadar kata-kata indah yang terlalu tidak layak direalisasi.